Welcome. Saat itu, persis di bulan Februari 2009, aku masih bekerja di kota Bandung. Tepatnya di sebuah toko buku terkenal di kota Bandung, Gramedia. Namun aku bukanlah pramuniaga ataupun sales buku, melainkan aku seorang teknisi di gedung tersebut. Aku berasal dari daerah Jawa Timur. Aku tinggal ngekos di daerah Dago Pojok. Sebuah kos-kosan di ujung jalan Dago Pojok. Kos-kosan yang murah, namun sepi oleh penghuni. Hanya ada beberapa penghuni di kos-kosan itu. Rata-rata anak kuliahan dan juga beberapa di antaranya adalah karyawan-karyawati pabrik. Aku terbilang bukan orang baru di kota Bandung. Namun, untuk mengakrabkan diri dengan penduduk setempat agak susah dikarenakan bahasanya yang amat sangat susah aku mengerti. Bahasa Sunda yang halus membuatku harus berpikir ulang tentang apa arti dari percakapan mereka. Namun aku tetap berusaha bergaul dengan para penduduk di sekitar kos-kosanku. Dikarenakan aku tipe orang yang suka bergaul. Setiap pagi aku selalu menyempatkan diri untuk membeli bubur ayam di sebuah warung kecil di daerah terminal angkot Dago. Disitulah aku belajar bahasa Sunda yang sesungguhnya. Aku selalu bertemu dengan orang itu saja. Mereka terlihat sangat akrab bagiku. Sedikit demi sedikit, aku pun bisa menguasai bahasa Sunda. Walaupun belum terlalu mahir dalam pengucapannya. Keseharianku selalu rutin berangkat kerja pada pukul setengah 8 pagi dan pulang setelah jam 4 sore karena ada pergantian shift. Sebenarnya aku kerja sebagai teknisi sudah lumayan lama, hampir 2 tahun. Aku bertahan kerja karena lingkungan dan juga suasana tempatku bekerja sangatlah nyaman. Pada suatu hari, tepatnya hari Selasa, salah satu teman kerjaku yang bernama Nanang berhalangan untuk masuk kerja. Dan itu artinya aku harus gantikan dia untuk kerja shift malam hari itu. Hari itu aku bekerja seperti biasa. Tidak ada hal aneh ataupun susah untuk aku kerjakan. Seperti biasanya, aku selalu keliling
memeriksa lampu, AC, dan juga prasarana gedung yang lainnya. Semua aman-aman saja dan tidak ada yang harus diganti ataupun diperbaiki. Pukul 9 malam adalah jam di mana aku harus bisa bersiap-siap untuk pulang. Namun saat itu aku belum bisa pulang cepat karena persis sebelum aku beres-beres ada salah satu lampu yang mesti aku ganti. Ya, akhirnya aku pun harus ke gudang untuk mengganti lampu yang sudah kelap-kelip itu. Lama sekali aku memperbaiki lampu itu dikarenakan aku harus naik turun lantai untuk ambil dan juga memasang lampu. Persis jam setengah 12 malam. Setelah selesai memasang lampu, aku pun bergegas untuk mengambil tasku, kemudian berjalan ke arah parkiran motor. Masih ada security yang menyapaku malam itu. "Kok baru pulang, Mas? Tumben masnya kerja malam," kata Mas security. "Iya nih, Bang. Tadi habis benerin lampu. Si Nanangnya lagi sakit, jadi aku gantiin shiftnya," jawabku. Setelah bercakap-cakap sebentar, aku pun langsung menyalakan motor dan berniat untuk segera pulang. Namun sebelum sampai kos-kosan, aku menyempatkan diri untuk mampir di sebuah warung tenda yang terletak di depan pasar Simpang Dago. Warung tenda yang masih terlihat ramai sekali malam itu. Aku pun memesan satu porsi nasi goreng dan juga jeruk hangat. Maklumlah, udara di Bandung sangat dingin dan paling enak memang menyantap nasi goreng ditambah minuman hangat. Saat sedang menunggu pesanan makananku datang, aku perhatikan di sebelah tempat dudukku ada seorang cewek. Cewek yang menurutku sangat cantik dan juga manis. Aku perhatikan cewek itu nampaknya sedang kebingungan. Menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Aku pun tak segan-segan untuk menyapanya. "Teh, lagi nungguin temen ya teh?" kataku ke cewek itu. "Eh, enggak ah, ini saya lagi pusing," jawab cewek itu. "Pusing kenapa?" lanjutku. Cewek itu pun diam sejenak, lalu bercerita bahwa dia baru saja main ke rumah temannya di Dago. Tapi temannya tidak ada di rumah. Terus dia pulang dan mampir ke warung tenda ini untuk membeli makan. Namun setelah membeli makan, ternyata dompetnya ketinggalan di rumah. Dan yang tersisa hanya tinggal uang 2.000 yang masih ada di kantong celananya. "Nah, memang rumah teteh di mana?" kataku. "Saya tinggal di Kopo, A, di Sayati," jawab cewek itu. "Lalu tadi udah makan apa belum? Terus udah bayar apa belum?" lanjutku bertanya. "Udah bayar, A, tapi kurang 2.000," jawab cewek itu tersenyum tersipu malu. "Oh, ya udah,
biar aku yang nambahin. Nanti sekalian aku anterin pulang. Kasihan malam-malam, sambungku. Aku pun langsung menyantap nasi goreng dan setelah selesai makan, kami berdua langsung meluncur ke arah Kopo. Saat itu sudah terbilang malam, hampir jam 12. Jadi aku putuskan buat langsung mengantar cewek itu ke rumahnya tanpa mengambil helmku terlebih dahulu. Selama di perjalanan, aku tidak merasakan ada yang aneh. Cuma perjalanan sesekali agak tersendat dikarenakan saat itu sedang turun gerimis kecil. Kami pun sampai di perempatan bypass Soekarno-Hatta di daerah Lewi Panjang. Saat itu aku perhatikan kendaraan ke arah Kopo agak ramai. Tiba-tiba si teteh tadi berkata, "Lewat dalam aja kak, lewat kampung biar gak kena macet." Aku pun mengiyakan dan menuruti arahan belok kanan belok kiri yang disampaikan si cewek tersebut. Aku masih ingat betul saat itu aku diarahkan masuk ke jalan Caringin. Jalan yang sama sekali belum pernah aku lewati selama aku di Bandung. Sempat aku kebingungan juga karena aku berasa berputar-putar saja di gang itu dan balik lagi ke tempat semula. Saat aku tanyakan lagi apa benar jalannya kepada cewek itu, dia bilang dia tidak terlalu hafal karena suasana sudah malam. Akhirnya aku pun berinisiatif untuk mencari jalan sendiri. Namun yang aku lihat sepertinya jalan sudah banyak percabangannya. Si cewek aku ajak berbicara, tetapi diam saja. Akhirnya aku pun memelankan laju motorku, dikarenakan jalan yang aku lalui seperti tanah yang berkerikil. Duh, udah nyampe mana nih? Pikirku dalam hati. Aku pun memberhentikan motor dan mencoba bertanya kembali ke cewek itu. "Teh, ini di mana ya teh? Kok gelap banget?" kataku ke teteh itu. Namun suasana nampak hening. Tidak ada jawaban sama sekali. "Teh," panggilku ke cewek itu. Betapa kagetnya saat aku menoleh ke belakang dan tahu bahwa cewek yang tadi aku bonceng sudah menghilang. Loh, kemana cewek tadi? Pikirku dalam hati. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba suasana menjadi nampak aneh. Aku sedikit mencium bau-bau yang kurang sedap. Tak mau berlama-lama, aku langsung menyalakan motorku. Dan betapa kagetnya saat aku sadar bahwa aku saat itu sedang berada di tanah pemakaman. Terlihat sangat jelas di lampu motorku. Ada banyak sekali nisan di kuburan di daerah itu. Dengan sedikit gemetaran, aku langsung menjalankan motorku mencari jalan keluar. Setelah mendapati jalan aspal,
Aku pun sempat berhenti dan sedikit memaki. Oh, bangsat, ditolongin malah kayak gini. Anjing. Aku pun bergegas memacu motorku ke arah Dago sekencang-kencangnya. Kurang lebih 40 menitan, aku pun sampai di kos-kosanku. Saat itu suasana kos-kosan sudah sangat sepi. Saat aku perhatikan, jam tanganku ternyata sudah jam 1 malam lewat. Aku pun langsung memarkirkan motor dan masuk ke kamarku. Tanpa berganti pakaian, aku langsung rebahkan di kasur berharap bisa segera tidur agar besok bisa bangun pagi. Entah kenapa, malam itu rasanya susah sekali untuk aku memejamkan mata. Geser kanan, geser kiri, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Sambil memeluk guling, tetap saja susah untuk terlelap. Saat itu aku mulai terlelap. Namun, sepertinya aku merasakan ada hembusan nafas di belakang leherku. Seolah-olah ada orang yang sedang memelukku dari belakang. Perlahan-lahan aku memutar badan untuk melihat. Namun, saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam kamarku. Aku pun kembali memeluk guling dan memejamkan mata. Tapi, hembusan nafas itu terasa sangat kencang saat itu. Dengan sedikit mengangkat badan sambil menengok ke arah belakang. Astagfirullahaladzim, ini apa? Pikirku. Aku melihat ada sosok tubuh terbungkus kain putih. Kain putih yang aku yakini seperti kain kafan. Astagfirullah. Pocong. Aku pun langsung mencoba untuk berteriak sekencangnya. Toh. Sepertinya mulutku susah sekali untuk berteriak minta tolong. Perlahan-lahan aku mulai menenangkan diri. Aku coba pejamkan mata. Dan saat aku buka, makhluk itu sudah menghilang di kasurku. Aku langsung menarik selimut dan mencoba untuk memejamkan mata kembali. Namun, hal itu tidak semudah yang aku pikirkan. Aku merasa sepertinya selimutku ada yang menarik-narik dari arah kaki. Ya Allah, itu apa lagi? Pikirku dalam hati. Aku tidak berani untuk membuka selimut yang menutupi seluruh badanku. Aku hanya bisa mengucap, Astagfirullah. Malam itu, suasana benar-benar tidak seperti biasanya. Masih dalam tutupan selimut, aku sempat memasang jelas pendengaranku. Namun, saat itu, suasana nampak hening. Akhirnya aku pun mendengar sayup-sayup azan subuh. Dari situ, aku baru bisa benar-benar memejamkan mata lalu tertidur. Pagi harinya seperti biasa, aku dibangunkan oleh alarm HP-ku. Saat aku bangun, aku perhatikan kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Aku periksa pintu dan jendela juga masih dalam posisi terkunci dari dalam. Aku pun tak terlalu memikirkan apa yang aku alami tadi malam. Aku langsung mandi dan bergegas untuk berangkat kerja. Seperti biasa,
Sebelum aku ke tempat kerja, aku selalu mampir ke warung bubur ayam di Terminal Dago. Saat memesan bubur, aku merasa aneh sama ibu-ibu yang memperhatikanku. Sepertinya mereka melihat ada yang aneh juga pada diriku. "Sep, kenapa tuh diam aja?" kata si ibu. "Ah, punten bu, semalam saya kurang tidur," jawabku sembari tersenyum. "Ada yang ikut pulang ya tadi malam?" sambung si ibu. "Gak tahu bu," jawabku sambil cepat-cepat menghabiskan sarapanku. Aku pun tak mau berlama-lama di warung bubur itu. Setelah selesai sarapan, aku bergegas ke tempat kerjaan. Sesampainya di tempat kerjaan, aku merasa mataku sangat berat dan mengantuk sekali. Maklumlah, tadi malam aku tidur cuma sebentar. Seharian aku diam dan berpikir tentang apa yang aku alami tadi malam. Apakah itu nyata atau cuma mimpi saja? Hari itu aku banyak diam, maklum kurang tidur. Bahkan dikala aku duduk, sesekali aku sempat tertidur. Sampai-sampai aku harus berkali-kali kena marah karena tidur saat jam kerja. Hari itu si Nanang masuk kerja, jadi aku bisa pulang jam 4 sore. Setelah jam kerjaku selesai, aku pun bergegas untuk pulang cepat-cepat dengan alasan ingin cepat istirahat. Sesampainya di kos-kosan, aku langsung masuk kamar dan memperhatikan kamarku. Nampak seperti biasa saja, tidak ada hal aneh atau ganjil. Tanpa ganti baju, aku pun langsung mengunci pintu dari dalam dan mulai rebahan di kasur. Seingatku, saat itu aku bisa langsung tidur dengan pulas. Namun aku terbangun saat aku merasa ada sesuatu yang sangat berat di atas badanku. Sepertinya ada orang di atasku. Aku pun mencoba membuka mata dan astaga, sosok makhluk yang tadi malam ada lagi. Nafas terasa sesak dan mulut saat itu susah untuk berteriak. Aku pun hanya diam dan pasrah. Entah apa dan seperti apa nanti, aku hanya bisa pasrah. Aku pun memejamkan mata sambil mengucap kalimat istighfar dalam hati. Entah aku pingsan atau tertidur saat itu, aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku dibangunkan oleh suara dering HP-ku. Aku bangun dan mengangkat telepon dari temanku. Aku perhatikan saat itu jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun langsung menyalakan lampu kamar dan melihat sekeliling kamar. Namun aku tidak menemui hal-hal aneh di kamarku. Masih diliputi rasa ketakutan, aku pun bergegas mandi dan langsung keluar untuk membeli makanan. Di kampung Dago Pojok, aku mengenal beberapa teman seumuran denganku.
dan juga beberapa bapak-bapak. Di dago pojok ada rumah makan Padang, persis di depan pengetikan komputer. Aku kenal sama pemilik rumah yang disewakan untuk rental komputer itu. Orang itu bernama Pak Ujang. Malam itu aku putuskan untuk membeli makanan di Simpang Dago dan mampir ke tempat Pak Ujang. Saat itu Pak Ujang masih tinggal di rumah tersebut, persis di belakang rental pengetikan komputer, tepat bersebelahan dengan jasa antar air minum mineral. Selesai makan, aku pun mampir ke Pak Ujang dan bercerita tentang yang aku alami sebelumnya. Aku nggak tahu kalau ternyata Pak Ujang memang orang yang sedikit mengerti hal-hal yang beginian. "Mas, emangnya kamu habis ngapain kok diikutin?" kata Pak Ujang seperti itu. Aku pun menceritakan kejadian yang benar-benar aku ingat sebelumnya. Dari mulai aku membetulkan lampu Gramedia sampai mengantarkan cewek nyasar ke makam. Di situ Pak Ujang bertanya, "Nyasar di kuburan di mana, Mas?" Aku pun tidak tahu nama kuburannya. Aku hanya bisa menggambarkan di mana daerah letak kuburannya tersebut berada. Aku juga bercerita bahwa aku sempat ngomong kasar di depan area pemakaman. "Kalau begitu, antar Bapak yuk ke makam itu," kata Pak Ujang. "Sekarang apa kapan, Pak?" jawabku nampak kebingungan. "Ayeuna atuh, sekarang lah, jangan nanti-nanti," lanjut Pak Ujang. Aku pun langsung meminjam helm ke salah satu teman di kampung itu buat dipakai Pak Ujang. Kami berdua meluncur ke arah di mana kemarin malam aku sempat kesasar. Setelah mutar-mutar lama, akhirnya kami berdua pun sampai di sebuah tanah pemakaman. Tanah pemakaman yang sama seperti saat aku kesasar kemarin. Pak Ujang pun turun dan menyuruhku untuk menunggu di motor. Selang beberapa menit, Pak Ujang pun berjalan menghampiriku. "Mas, ayo, sekarang kamu minta maaf di sini," kata Pak Ujang. Aku pun ngerti apa yang dimaksud Pak Ujang dan melakukan apa yang diperintahkan Pak Ujang. Tidak lama di tempat itu, akhirnya Pak Ujang pun mengajak aku untuk pulang dan menyuruhku untuk langsung pulang ke kos-kosan. Di dalam hati aku berkata, "Ntar kalau dia datang lagi gimana?" Seolah Pak Ujang tahu apa yang aku pikirkan. Beliau hanya tersenyum dan berkata, Kalau mau tidur berdoa dulu." Aku pun langsung pulang ke kos-kosan. Walaupun sedikit masih ada rasa ketakutan, aku sedikit lega jika keinget Pak Ujang yang meyakinkanku kalau sosok tersebut tidak akan datang lagi. Malam itu aku bisa tidur nyenyak tanpa adanya gangguan apapun.
Begitu juga pada malam setelah itu, aku tidak pernah lagi melihat sosok yang pernah menemaniku di kos-kosan. Aku berpikir mungkin semua ini kesalahanku karena sudah berkata kotor di area pemakaman. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.